like, comment, and subscribe, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran, volume, tinggi, massa, dan ukuran lainnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat dinyatakan dalam bilangan dan tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya penambahan tinggi tanaman dan penambahan diameter batang. Yang kedua, definisi perkembangan, yaitu suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif, tidak dapat dinyatakan dengan bilangan dan dapat kembali seperti semula. Contohnya pembungaan, perkecambangan, penuaan, dan pematangan buah. Selanjutnya B. Pola pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pola pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 4 pola. Yang pertama, perkembangan bakal biji dan buah, perkecambangan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Perkembangan bakal biji dan buah ini adalah pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari biji atau embrio. Di dalam biji terdapat endosperm yang berfungsi untuk menyediakan cadangan makanan. Yang kedua, perkecambangan. Perkecambangan ini adalah peristiwa tumbuhnya embrio di dalam biji menjadi tanaman baru. Proses perkecambangan memerlukan suhu yang cocok, jumlah air yang memadai, oksigen yang cukup, dan cahaya. Perkecambangan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perkecambangan epigeal, yang kedua perkecambangan hipogeal. Perkecambangan epigeal seperti ini. Yang pertama, hipokotilnya tumbuh ke atas, tegak ke atas, sedangkan kotiledonnya terangkat ke atas seperti ini. Sedangkan perkecambangan hipogeal. Perkecambangan hipogeal ini hipokotilnya tumbuh ke atas juga, tetapi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Yang ketiga, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan bagian yang aktif membelah. Ini disebabkan terjadi proses pertambahan akar, batang, dan daun yang meninggi. Pertumbuhan primer ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan pada akar. Pertumbuhan primer pada akar, di ujung terdapat tudung akar yang berfungsi untuk melindungi akar dari benturan tanah. Berdasarkan strukturnya terbagi lagi menjadi 3 daerah, yaitu pemanjangan sel, pembelahan sel, dan daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi ini misalnya epidermis yang menjadi bulu-bulu akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara di dalam tanah. B. Pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer pada batang ini dikendalikan oleh meristem apikal yang terdapat di ujung batang, daun yang terdapat di ujung batang yang tersusun jaringan meristem, sel-selnya aktif membelah. Yang keempat, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil semakin tua dan semakin membesar. Tidak terjadi pada pertumbuhan monokotil atau bijinya berkeping satu. Peran pertumbuhan sekunder adalah jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Kambium terletak di antara xilem dan floem. Pertumbuhan xilem dan floem sekunder akan membentuk lingkaran tahun atau formasi melingkar. Yang ke-C, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktornya itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dari dalam. Faktor internal ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu hormon dan hereditas. Hormon adalah sekumpulan senyawa organik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang dapat mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Hormon ini terbagi lagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama, aukis. Aukis berperan dalam pemanjangan sel serta gerakan tropisme. Sitokinin. Sitokinin berfungsi untuk merangsang pembentukan akar dan batang,
mengatur pertumbuhan daun dan pucuk, memperbesar daun muda. Yang ketiga, gibberellin. Gibberellin berfungsi untuk pemanjangan sel, buah, pembungaan, dan memobilisasikan cadangan makanan dari dalam biji. Yang keempat, asam absisat. Asam absisat berperan dalam proses penuaan dan gugurnya bunga. Yang kelima, etilen berperan dalam proses pematangan buah. Yang keenam, kalin berproses dalam pembentukan organ pada tumbuhan. Yang ketujuh, asam traumalin berperan pada proses pembentukan sel-sel yang rusak. Yang kedua, hereditas atau genetik. Biasa kita kenal dengan gen. Gen ini membawa sifat-sifat tertentu pada tumbuhan. Contohnya berbatang tinggi atau rendah. Tanaman yang mengandung gen dengan baik akan memperlihatkan kondisi lingkungan yang baik pula. Yang kedua, faktor eksternal dari luar. Faktor eksternal dari luar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya, suhu, kelembapan, dan hara mineral. Cahaya terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu tumbuhan hari pendek atau short day plants, tumbuhan hari panjang long day plants, tumbuhan hari netral atau day-nature plants, dan tumbuhan hari sedang. Tumbuhan hari pendek atau short day plants ini maksudnya lamanya siang lebih pendek dibandingkan malam. Contohnya adalah ubi jalal, kristan, mangga, dan avokat. Tumbuhan hari panjang atau long day plants maksudnya siangnya lebih panjang dibandingkan malam. Contohnya kentang, selada, dan gandum. Tumbuhan hari netral atau day-nature plants adalah tumbuhan ini berbunga hampir sepanjang musim. Contohnya kapas, mawar, tomat, dan cabai. Yang keempat, tumbuhan hari sedang atau tumbuhan ini berbunga pada saat lama siang sekitar 12 jam. Contohnya adalah tebu dan kacang. D. Merancang percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan 5 cara, yaitu merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menyusun penelitian. Menyusun penelitian dengan cara seperti ini: menentukan variabel penelitian, menentukan alat dan bahan penelitian, menentukan cara kerja, tabulasi data. Tabulasi data seperti ini: hal, jumlah daun, berat basah, berat kering, pengamatan pada hari ke, seperti ini. Yang keempat adalah mengolah dan menganalisis data, menyusun laporan percobaan. Itu saja penjelasan dari saya pada bab pertumbuhan dan perkembangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.